bagaimana jika yang 50 tahun plus ini mendapatkan nilai teknis melebihi PG1? Karena di sini peraturannya itu adalah untuk yang bisa lulus dan mengisi formasi itu adalah lolos passing grade dan juga menang di perankingan. Ini adalah contoh untuk P2 ini tetap bisa lulus ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan kembali mencoba untuk membantu menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar sebelumnya ya, yang masih penasaran terkait tentang perankingan hasil seleksi P3K guru tahap 2, teman-teman. Dan di sini diantaranya yang akan kita bahas itu adalah ada teman-teman yang bertanya ya, yaitu dari Bapak Sofyan Sugeng. Izin bertanya, untuk guru usia 50 plus, apakah nilai teknis berapapun itu nanti termasuk dalam P2? Mohon penjelasannya. Kemudian di sini ada teman-teman yang mencoba membantu menjawab, betul, langsung dapat teknis 100% tapi masuk P2. Kemudian berarti termasuk P2 masih kalah dengan yang nilainya P1 ya. Kemudian Sofyan Sugeng namanya P2 ya pasti kalah ya setelah P1, teman-teman. Kemudian di sini juga kita akan membahas terkait tentang perankingan P1, P2, P3 sesuai dengan pengalaman yang ada pada tes tahap 1 kemarin, teman-teman. Di sini kita juga menggunakan fitur yaitu menghubungi layanan Kemdikbudristek, teman-teman, untuk mencari permasalahan ini supaya nanti jawabannya lebih akurat. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk pertanyaan yang pertama yaitu terkait tentang nilai bagi teman-teman guru honorer yang usia di atas 50 plus. Apakah berapapun nilainya itu termasuk dalam P2 ataukah bisa masuk ke P1? Awalnya di sini kita melakukan pertanyaan yaitu dengan salam ya, pengumuman P3K tahap 2 kapan ya Pak? Apakah aturan perankingan nilainya sama seperti tahap 1 kemarin? Kalau boleh tahu, apakah ada penurunan passing grade untuk semua peserta? Nah, di sini dijawab yaitu selamat datang di layanan kami terkait dengan informasi tahap 2 yaitu pada tanggal 16 Desember. Jadi nggak ada pengunduran, teman-teman. Tetap nanti pengumuman ini tanggal 16 Desember ya. Pelamar dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh itu memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dengan kata lain, nilai yang sudah memenuhi nilai ambang batas akan diurutkan ya atau di ranking, teman-teman, dan yang berperingkat terbaik. Ranking terataslah yang akan mengisi formasi. Untuk passing grade ini masih mengacu pada Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Kemudian setelah perankingan ini kita juga bertanya ya, bagaimana jika yang 50 tahun plus ini mendapatkan nilai teknis melebihi PG1 baik murni ataupun dengan afirmasi 35 plus. Apakah itu nanti tetap masuk P2 ataukah bisa di P1? Nah, di sini teman-teman ditanyakan seperti itu, maka jawabannya adalah selamat pagi, selamat datang di layanan Kemdikbud dengan Ayo. Tanda P2 itu merupakan sebuah indikator yang menunjukkan bahwa peserta memenuhi nilai ambang batas kategori 2. Berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021, kategori 2 itu berlaku bagi peserta yang memiliki usia lebih atau sama dengan usia 50 tahun pada saat melakukan pendaftaran kemarin. Penilaian yang memutuskan sepenuhnya ini adalah kewenangan dari pihak Panselnas, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat untuk hasil di tahap 1 kemarin, teman-teman, yang mana nanti bisa dijadikan acuan ya. Apakah untuk P2 itu adalah kalau misalkan usia di atas 50 plus itu apakah kita tetap masuk P2 ataukah kita bisa masuk P1? Nah, ini teman-teman, ini adalah contoh yang ada di tahap sebelumnya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 formasi. Kebetulan di sini semuanya ini masuk lulus, teman-teman. Namun di sini kita tidak fokus pada jumlah formasinya dan yang lulus. Ini kita lihat pada bagian P2-nya. Nah, di sini teman, ini adalah untuk P2. Ini yang terindikasi P2 ini ada 2 orang, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita cek pada bagian yang peserta nomor sekian. Ini berarti nomor 1 2 3 4 nomor 5 ya. Nah, ini untuk peserta nomor 5. Di sini dia masuk P2. Masuk P2 dikarenakan di sini untuk nilai wawancara, teman-teman, ini hanya 20 ya, hanya 20. Sedangkan untuk P1 ini nggak masuk karena apa? Karena di sini wawancara masih sekian. Kalau misalkan di sini ada wawancara 20 bisa lulus, ini karena untuk yang P2 usia 50 plus ini adalah memang untuk wawancara sosiokultural dan manajerial itu diturunkan, teman-teman.
Sedangkan di sini ini adalah untuk formasi guru kelas, itu adalah untuk passing grade kategori 3 ini adalah 270. Nah, di sini kita bisa lihat untuk peserta yang terakhir di sini mendapatkan nilai murni ini adalah 285 ya. Di sini awalnya teknis murninya ini adalah 210 ditambah dengan afirmasi sehingga nilai teknis afirmasi 285. 285 ini masuk pada seharusnya di sini bisa masuk P3 dikarenakan beliau ini terdeteksi usianya adalah 50 tahun lebih, maka di sini teman-teman di sini masuk dalam kategori P2 teman-teman. Nah, ini adalah untuk afirmasi B usia ini tetap dihitung ya. Namun di sini masuk P2 ini untuk teknis yang dapat sekian ini sebenarnya ini dapat berapapun ini bisa lulus ya untuk kategori P2. Kemudian terkait dengan perankingan P2 itu apakah bisa lulus apa tidak? Ini tergantung teman-teman, tergantung pada formasi yang dibutuhkan. Kalau misalkan di sini ada 4 pelamar, di sini ada 6 pelamar, kemudian di sini ada 6 formasi juga. Maka di sini jika semua lolos passing grade entah itu P1 ataupun P2 atau P3, maka di sini semua lolos teman-teman. Kecuali kalau misalkan di sini formasi yang dibutuhkan ini hanya 3, maka yang di ranking adalah yang lulus ini adalah peserta nomor 1 sampai nomor 3. Sedangkan yang 3 belakangan ini tidak akan lolos. Jadi itulah teman-teman. Jadi dapat dikatakan bahwa kalau dari kasus ini maka yang usia 50 plus itu adalah nanti berapapun nilai yang didapatkan itu nanti akan langsung terdeteksi dari sistem yaitu bahwa usianya 50 plus sehingga nanti masuk dalam kategori P2 teman-teman. Kemudian kita cek untuk perankingan yang lain teman-teman. Di sini di sebuah sekolah dasar di sini ada 1 formasi. Sementara itu di sini ada 2 pelamar. Ada 2 pelamar. Nah, di sini ada yang mendapatkan P1. Nah, di sini meskipun ada P2 seharusnya lulus karena ada P1. Sementara itu untuk perankingan itu diurutkan diambil dari yang P1 dulu. Kalau P1 ada maka itulah yang lulus dan mengisi formasi. Sementara itu P2 ini karena kalah perankingan, passing grade 2 ini kalah dan tidak mengisi formasi teman-teman. Kemudian contoh untuk berikutnya. Ini adalah contoh untuk P2 ini tetap bisa lulus ya. Nah, di sini ada 1 formasi dikarenakan di sini untuk P1-nya. Nah, ini teman-teman, karena P1-nya ini Y, ini adalah di tahap 1 kemarin, dia telah guru non induk, sementara di sini ada guru induk yang dia masuk dalam kategori P2 meskipun di sini nilainya ini sekian. Ini seharusnya ini masuk P3 juga bisa ya. Namun di sini terdeteksi secara otomatis melalui sistem dia usia 50 plus. Maka di sini dia terdeteksi sebagai P2. Nah, P2 di sini keterangan afirmasi tetap B teman-teman. Oke, ini adalah contoh untuk P2 yang bisa lulus. Berikutnya di sini untuk contoh perankingan ya, perankingan antara P1. Jika semuanya itu P1 semuanya, itu bagaimana sistem penilaiannya? Maka di sini jika P1 semuanya, maka yang dinyatakan lulus itu adalah jika formasi hanya 1 itu diambil dari total nilai yang paling banyak. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat nilai yang paling atas adalah 604, yang bawahnya ini adalah 601 dan seterusnya ini di bawahnya. Sehingga meskipun semua P1, maka yang dinyatakan lulus dan mengisi formasi ini adalah teman-teman yang dapat nilai perankingan paling tinggi. Selanjutnya di sini jika sama-sama P2 teman-teman, jika pesaingnya itu sama-sama P2 memperebutkan 1 formasi. Nah, di sini maka diambil dari nilai yang tertinggi juga teman-teman, karena untuk penentuan kelulusan itu di ranking berdasarkan P1, P2 dan P3 dan itu diambil nilai berperingkat yang terbaik. Nah, di sini jika semuanya P2, nah ini teman-teman, jika di sini ada P1-nya maka mereka nggak lulus ya. Karena di sini semuanya ini ada P2 sama-sama P2, maka di sini diambil nilai yang paling tinggi ya, yaitu 491. Sementara yang nilainya 432 ini kalah perankingan teman-teman. Selanjutnya di sini dalam satu peta persaingan formasi, di sini hanya ada 1 pelamar saja dan di sini beliau masuk P2. Nah, di sini karena beliau pelamar tunggal, ini adalah sudah masuk passing grade meskipun kategori 2, maka dia dinyatakan lulus dan mengisi formasi. Selanjutnya ada contoh lain teman-teman. Nah, di sini jika di sini misalkan formasinya banyak teman-teman, untuk formasinya di sini ada 5 formasi. Sementara di sini ada 5 pelamar ya.
Sementara di sini yang lolos passing grade ini ada 4 orang peserta. Meskipun di sini P1, P3, P3 ini adalah mereka karena formasinya ada banyak antara pelamar dan juga formasi yang dibutuhkan ini lebih banyak formasinya, maka di sini dari 4 orang ini adalah lulus. Dan karena di sini peraturannya itu adalah untuk yang bisa lulus dan mengisi formasi itu adalah lolos passing grade dan juga menang di perankingan. Nah, ini teman-teman, mengapa di sini peserta nomor 5 ini tidak lulus? Dikarenakan dia tidak memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Nah, sedangkan untuk passing grade kategori 3 untuk guru kelas ini adalah minimal 270 teman-teman. Sedangkan di sini kawan kita yang nomor 5 ini mendapatkan nilai 240. Demikian sobat semuanya, semoga bisa memberikan pencerahan menjelang pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahap 2 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.